Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa, I'm number 35. Oke, kali ini dalam pelajaran Assessment and ELT, kita akan membahas materi tentang assessing speaking. Apa itu speaking? Speaking adalah bagian dari komunikasi dan merupakan sesuatu yang dilakukan setiap orang. Bertukar pendapat, informasi, pengetahuan, ide, dan lainnya. Dari apa yang akan mereka katakan atau bisa disebut dengan komunikasi melalui berbicara dan interaksi dan sebagai bagian dari dialog. The types of speaking, tipe-tipe dalam speaking itu ada, yang pertama itu ada imitatif, yaitu kinerja adalah kemampuan untuk secara sederhana menirukan kembali sebuah kata atau frase atau kemungkinan kalimat. Yang kedua, terdapat intensif. Itu digunakan dalam konteks penilaian adalah produksi bertentangan singkat dari bahasa lisan yang dirancang untuk menentukan kompetensi dalam pita sempit hubungan gramatikal, frasa, leksikal, atau fonologi. Yang ketiga itu terdapat responsif, termasuk interaksi dan tes pemahaman tetapi pada tingkat yang agak terbatas atau percakapan yang sangat singkat, sapaan standar, dan obrolan ringan, permintaan dan komentar sederhana dan sejenisnya. Yang keempat, terdapat interaktif. Perbedaan antara berbicara responsif dan interaktif terletak pada panjang dan kompleksi interaksi yang terkadang mencakup banyak pertukaran dan atau banyak peserta. Dan yang terakhir, terdapat ekstensif atau monolog. Tugas produksi lisan yang ekstensif termasuk pidato, presentasi lisan, dan mendongeng, di mana kesempatan untuk interaksi lisan dan pendengar sangat terbatas atau dikesampingkan sama sekali. Selanjutnya, micro and macro speaking. Keterampilan mikro mengacu pada menghasilkan potongan-potongan kecil bahasa seperti fonem, morfem, kata, kolokasi, dan unit frasa. Dan kedua, keterampilan makro meningkatkan fokus pembicara pada elemen yang lebih besar. Kefrisihan, wacana, fungsi, gaya, kosi, komunikasi, nonverbal, dan pilihan tragis. Design assessment task of speaking. Yang pertama ada A. Design assessment task imitative speaking, word and sense response text atau words. Yang kedua ada design assessment task intensive speaking. Yang pertama ada directed response text, read about task, sentence atau dialog, complaint text, and oral questionnaires. Yang selanjutnya ada picture to text, dan yang terakhir ada translation. Yang ketiga terdapat responsive speaking. Yang pertama ada question and answer. Yang kedua ada giving instruction and direction. Yang ketiga ada paraphrasing, dan yang keempat ada test of spoke English. Yang keempat terdapat interactive speaking. Yang pertama ada interview, yang kedua ada role play, yang ketiga ada discussion and conversation, yang keempat ada games, and yang terakhir ada actual oral professional interview. Dan yang terakhir ada extensive speaking. Yang bagiannya itu ada oral presentation, feature storytelling, retelling a story, news event, and translation. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.